Alhamdulillah, kita masuk bulan suci Ramadan. Ibu saya lihat di kampung, kalau ada tamunya mau datang, beliau segera berbenah diri. Spray diganti, horden dicuci, bahkan menu makanan pun lain dari biasa. Dia suruh kita potong. Gerek manukmu. Ku sayang ini ayamku mak. Potong nih. Kenapa? Ada tamu mau datang. Begitu orang Islam dalam menyambut tamunya. Bergembira. Alhamdulillah. Hari ini kita kedatangan tamu. Tamu kita bukan gubernur. Tamu kita bukan presiden. Tamu kita bulan suci Ramadan. Yang dimana bulan suci Ramadan ini salah satu namanya bulan penuh berkah. Bulan dilipat gandakan segala kebaikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Siapa yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Baru bergembira itu. Baru bergembira, bersukaria dengan datangnya Ramadan, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Masalahnya, mana yang disebut bergembira? Mana yang disebut bersukacita? Apakah bersukacita itu kita bakar petasan? Apakah sukacita itu kita kemudian ambil elektron? Tentu bukan itu. Yang dimaksud bersukacita, bergembira, satu, menghadiri majelis-majelis ilmu seperti sekarang. Masuk Ramadan sekarang ini, maka belajarlah ilmu agama. Kenapa? Orang yang ada ilmunya tentu beda pahalanya beribadah dengan tanpa ilmu. Bahkan orang yang punya ilmu pengetahuan, mereka beribadahnya dengan baik. Contoh. Ada yang tanya saya, "Ustadz, bagaimana hukumnya berhubungan suami istri di malam hari pada bulan suci Ramadan?" Saya bilang boleh, yang penting istrimu. Bagaimana kalau siang? Jangan kau coba-coba. Malam boleh. Langsung dia bilang, "Ustadz, saya 4 tahun nih, biar malam tidak juga." Aku bilang, "Kadongok kok. Makanya belajar." Ada lagi yang tanya, "Ustadz, katanya kalau kita mau makan sahur, itu harus mandi junub dulu kalau sudah berhubungan suami istri." Saya bilang tidak. Nanti mau subuh. Bayangkan kalau pengantin baru pak. Sudah buka, begitu mandi. Pulangi taraweh, jam 9, begitu, mandi lagi. Mau tidur, begitu lagi, mandi lagi. Makan sahur, begitu, mandi lagi. Begitu mau pergi sembahyang, begitu mandi lagi. 5 kali kau mandi satu malam, mesek mu poleang. Jadi bagaimana? Selesai pu bos. Episode terakhir pi baru kau mandi. Coba, kenapa bisa begini? Karena terma ilmu. Maka masuk Ramadan belajar agama. Yang kedua, masuk Ramadan sekarang ini, maka ibu bapak minta maaflah kepada istrinya. Silul arham, sambungkan persaudaraan. Istri minta maaf sama suami. Suami minta maaf sama istri. Terutama bapak yang suka tipu istrinya. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Karena tong itu laki-laki begitu. Kalau istrinya minta uang, dek gak ada duit, peresai. Nah kasih keluar semua itu kantornya, lihat kok tidak ada uang. Sekalinya teman selingkuhnya, "Bang, kirimi dulu, tunggu dek 10 menit ada itu." Coba. Banyak laki-laki, ada yang curhat saya. Kabupaten Tanah Bumbu. "Ustadz, saya 4 tahun merantau, bangkrut. Tolong doakan saya." Saya bilang, "Baik. Sebelum saya doakan, saya mau tanya, bagaimana perlakuanmu kepada istri selama ini?" Apa dia bilang? "Yaitu dia masalahnya Ustadz. Saya lebih suka istrinya orang daripada istriku." Itu sebabnya. Coba bayangkan, bapak-bapak yang suka kasar sama istrinya ini, dengar baik-baik. Yang suka kurang ajar sama istri, bayangkan, istri kita dinikahi di Sulawesi Selatan. Dia tinggalkan anak bapaknya, dia tinggalkan ibunya yang melahirkan,
Dia tinggalkan tanah kelahirannya. Dia datang ke Samarinda karena taat sama suaminya. Dia ikuti suaminya. Ternyata sampai di Samarinda, kita khianati istri kita kasari, kita kurang ajar, kita terlantarkan. Wajar Allah marah, rezeki kita susah datangnya. Kenapa? Karena kita mengkhianati istri kita. Maka saya tanya dulu, ibu bapak, siapa yang tahu berapa istrinya Nabi? Berapa? 2, 7, 9, 11. 11 istri Nabi. Tidak ada pun satu istri Nabi mengatakan, saya menyesal menikah dengan Muhammad. 11. Kita, satu istri tak menderita lahir batin. Bagaimana Rasulullah itu? Coba pelajari sisi kehidupan Nabi. Rasulullah itu kalau mandi sama istrinya, mandi junub sama istrinya. Pak Ridwan Tasak kira-kira sampai sekarang berapa kali satu bulan mandi junub sama istri tak? Punna upa. Saya waktu pengantin baru dulu mandi junub juga sama istriku waktu pengantin baru. Ya angkat kalipatnya sayang, gosok ke sisi. Waktu pengantin baru. Setelah ada anakku sekarang dia bilang mandi junub, mandi sama-sama. Ada deh gelek-gelek. Rasulullah sampai beliau usia senja. Apalagi Rasulullah Pak, Bu, kalau beliau minum, dia kasih istrinya. Minum satu teguk, kasih lagi istrinya. Hebatnya lagi, begitu dia minum bekas istrinya, apanya? Bekas bibirnya istrinya dia minum. Bismillahirrahmanirrahim. Minum, kasih lagi istrinya. Sudah itu, dia minum bekas bibirnya istrinya. Begitu romantisnya Nabi. Misalnya Aisyah, dia minum di sini, maka dia minum di sini Rasulullah. Coba kita Pak, begitu kita minum bekas bibirnya istri, busuknya mulutmu. Begitu Rasulullah. Nah, cuma kita juga Ibu. Nah, ada lagi satu kehebatan Rasulullah. Rasulullah setiap mau keluar rumah, dia sedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya? Dia cium jidatnya.